Woi, denger nih. Lu pernah mikir gak kenapa ada orang di dunia ini yang sulit buat minta maaf? Hal itu mungkin ada di sekitar kita ya kan? Bahkan tidak menutup kemungkinan dia itu berada di sekeliling terdekat kita. Atau di sekeliling kita ya kan? Bahkan pasangan kita mungkin kamu pernah mengalami itu. Otomatis kamu bertanya-tanya dong, kenapa sih dia susah banget buat minta maaf? Jadi gua bakal bahas ini di sini. Alasan kenapa orang sulit buat meminta maaf adalah karena dia memiliki gangguan psikologis yang disebut dengan narsistik, dan orang itu disebut narsisis ya kan. Oke, kita lanjut. Kebanyakan orang dengan gangguan kepribadian narsistik tidak meminta maaf. Hal itu relatif jarang terjadi dan tidak tulus atau tidak benar. Itu adalah manipulasi. Seorang narsisis meminta maaf jika dia menginginkan sesuatu dari lo. Jika maaf dari dia itu membuat lo melupakan sesuatu, kalau itu membuat lo memaafkannya, biar membuat lo tidak menyebutkan kesalahan-kesalahannya lagi, maka si narsisis ini mungkin meminta maaf kepada lo, tetapi ini hanyalah kata-kata kosong atau bullshit. Dalam bahasa seorang narsisis, di dunia seorang narsisis, kata maaf tidak ada, dan ketika muncul, hanya muncul sesaat, dan bahkan selama diucapkan. Orang yang memiliki kepribadian itu tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan, jadi dia tidak tahu untuk apa dia meminta maaf. Dia biasanya meminta maaf atas segalanya. Seorang narsisis meminta maaf kepada lo karena lo memiliki sesuatu yang dia butuhkan. Itu, tolong diingat ya. Orang narsisis mungkin juga meminta maaf kepada lo karena mereka merasa seperti ini. Dia mungkin meminta maaf atas kenyataan bahwa situasi seperti itu terjadi. Dia tidak mengakui kemungkinan bahwa dia melakukan kesalahan atau benar-benar melakukan kesalahan. Orang narsistik tidak merasa menyesal. Menyesal, bersalah, atau sedih. Dia nggak ada rasa seperti itu di dirinya. Dia bisa memerankannya dengan indah. Dia bahkan bisa membuat dirinya sendiri menangis. Dan dia bisa mengendalikan sepenuhnya. Serem gak tuh? Hanya karena seorang narsisis menangis bukan berarti dia menyesal telah menyakiti lo. Seseorang narsisis mungkin hanya mengasihi dirinya sendiri. Dia mungkin merasa kasihan karena lo tidak menginginkannya lagi setelah dia menyakiti lo. Tapi dia tidak menyesal karena dia telah melakukan sesuatu kepada lo. Pokoknya dia tuh gak mau nyesal deh. Itu ya. Seorang narsisis tidak meminta maaf secara langsung. Dia tidak akan memberitahu lo dan gak bakalan dia bilang begini. Dia gak mungkin ngomong gini. Maafkan aku telah melakukan ini dan itu padamu. Aku melakukan kesalahan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku mengakui kesalahan aku. Dia gak bak Tuh, percaya gak sih dia gak bakalan ngomong kayak gitu karena dia tidak mau mengakui kesalahannya. Gitu sih. Lo tidak akan mendengarnya dari orang seperti itu. Itu tidak akan terjadi. Lo akan mengenali seseorang narsisis dari kenyataan bahwa begitu menerima permintaan maafnya, hal yang sama akan terulang kembali. Itu mengerikan. Permintaan maaf seorang narsisis, jika itu terjadi dan relatif jarang terjadi, sangatlah umum. Orang narsisis akan selalu berusaha menyalahkan lo, bahkan jika dia tidak mampu melakukan sepenuhnya. Setidaknya sampai batas tertentu, bahkan jika dia 100% bersalah. Dan itulah yang biasanya terjadi. Orang narsisis akan memberitahu lo bahwa lo merasa seperti ini adalah kesalahan lo. Menurutnya tidak masalah dia hanya selingkuh. Kemungkinan besar kamulah yang terlalu sensitif. Begitu pikirannya. Bagi seorang narsisis, permintaan maaf adalah masalah besar karena itu berarti mereka melakukan kesalahan. Seorang narsisis akan berusaha menghindari tanggung jawab dan memutarbalikkan kenyataan. Dan jika semuanya gagal, dia mungkin hanya menggunakan permintaan maaf palsu ketika dia sangat menginginkan sesuatu dari lo. Coba, kejam gak tuh? Berminta maaf nggak tulus. Seseorang yang tulus itu jarang, bos. Di dunia ini kita jarang sekali menemukannya, ya kan? Jadi
Jika lo bukan seorang yang narsisis, harus berani mengakui kesalahan lo dan jangan berat untuk meminta maaf kepada seseorang. Dan jangan merasa berat ketika lo merasa diri lo punya salah dan meminta maaf. Urusan dimaafin atau enggak itu urusan dia. Yang penting kita itu harus meminta maaf dengan tulus. Ya, oke. Mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan absurd ini. Terima kasih telah mendengar. Sampai jumpa.